Halo semuanya, aku Zaki. Halo, aku Presi. Aku Salsa. Aku Aisyah. Halo, aku Azah. Halo, aku Laras. Halo, aku Davin. Era di mana imajinasi dan ide kreatif diperlukan sebagai jalan untuk terus berkembang. Nema Production hadir sebagai solusi kreatif untuk memenuhi kebutuhan dalam mengembangkan brand Anda. Menjadi agensi kreatif yang berfokus pada digitalisasi brand dan pengembangan produk adalah visi kami. Kami selalu bersedia untuk berkolaborasi, konsultasi, mengelola, dan melayani untuk memenuhi kebutuhan yang Anda inginkan. Berdiri di bawah PT Nema Digital Kreatif, kami telah menjadi solusi untuk menangani lebih dari 100 brand yang selalu puas dengan layanan yang kami berikan. Nema Production selalu mengedepankan tim yang profesional dan kompeten yang mampu untuk terus berkomitmen dalam mencapai hasil yang terbaik. Kami juga memberikan konsultasi secara gratis. Mari berkolaborasi untuk meningkatkan potensi brand Anda secara maksimal dengan 20 lebih layanan terbaik dari Nema Production. Nema Production, make your brand level up. BEF 2023, Creative Entrepreneurship in the Digital Era, a path to sustainable development. Terkait proses penyusunan rencana bisnis, kita di awal itu pakai ya namanya banyak framework ya yang kita pakai, kayak misal terkait market analysis dan juga kita proses layanan apa aja kayak gitu-gitu. Ya kalau teman-teman pernah apa ya ikut lomba bisnis plan itu kurang lebih sama lah. Perencanaannya kurang lebih seperti itu. Dan itu yang udah kita terapkan selama ini kurang lebih kayak gitu ya. Jadi selain ada apa namanya market analyst, kita juga ada mungkin produk idea kayak gitu-gitu, layanan apa aja yang kita provide, bisnis modelnya seperti apa, revenue stream-nya, competitive advantage, terus marketing strategi, dan juga yang paling penting itu adalah forecasting atau financial projection itu sih. Aja yang terlibat itu kita ada dua partner ya, ada dua partner. Nah itu sekarang jadi founder dan juga co-founder. Nah itu saya sebagai founder saat ini, terus ada teman saya atau rekan saya itu jadi co-founder. Nah jadi di awal itu yang melakukan perencanaan itu adalah dua orang ini aja. Jadi sambil berjalan kita selalu apa ya melakukan perencanaan yang selalu update lah terkait ke depannya mau seperti apa gitu. Tapi terkait untuk pemangku kepentingan kayak seperti komisaris dan lain-lain, investor itu kita nggak ada. Kayak gitu. Di Inkes ada beberapa yang kita perencanaan khusus, apalagi itu yang sifatnya urgent. Misal kita akan produk launch dan lain-lain, atau mungkin kita merencanakan event yang sifatnya mendadak dan urgent gitu, akan kita buat perencanaan secara khusus. Kurang lebih seperti itu. Perencanaannya kita ada beberapa jenis ya. Perencanaan itu ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, jangka pendek dan jangka panjang itu di dalamnya ada beberapa perencanaan lagi, ya. Perencanaan strategis, eh, perencanaan produk, apa ya, produk development, perencanaan terkait operational development dan lain-lain itu kita bagi lagi nanti di dalamnya. Itu sih. Udah sih, tadi yang udah saya sebutkan terkait perencanaan yang bersifatnya urgent dan mendadak itu termasuk salah satu perencanaan alternatif sih. Gitu. Oke, yang pertama terkait evaluasi ya. Evaluasi itu bisa kita evaluasi ketika rencana itu sudah dijalankan. Biasanya kita
mengambil efektivitasnya itu selama per kuartal. Kuartal itu sekitar 3 bulan atau 4 bulanan kita evaluasi. Nah, sebelum kita evaluasi supaya tidak apa ya melakukan berbagai resiko yang terjadi, kita menggunakan mitigasi risk namanya. Jadi kita memakai framework namanya mitigation risk tabel itu untuk uh, mengurangi resiko-resiko yang terjadi ketika perencanaan itu diimplementasikan. Itu sih. Kalau untuk perencanaan secara general atau secara strategis itu tetap di board of director ya, di direksi itu. Tapi kalau untuk perencanaan project itu beda lagi. Itu bagiannya di project manager dari masing-masing departemen ya gitu. Jadi kalau untuk perencanaan secara strategis itu dilakukan oleh saya sendiri gitu. Jadi belum ada tim yang handle terkait strategi dan perencanaan ke depan itu belum ada. Penilaian itu kita ada dua. Yang pertama kita menggunakan OKR dan KPI. Jadi kalau untuk perencanaan yang sifatnya jangka panjang itu kita biasanya menggunakan KPI untuk mengukur dari masing-masing resource-nya gitu. Apakah udah terimplementasi dengan baik apa belum kayak gitu. Tapi kalau untuk OKR kita biasanya terapkan per project sih biasanya. Kalau untuk per perencanaan gitu kita menggunakan ada OKR-nya masing-masing gitu. Nah itu bisa menjadi bahan indikator apakah itu perencanaannya sukses atau enggaknya itu bisa dilihat dari indikator itu. Yang pertama kita pasti lakukan namanya market research itu secara berkala setiap ya mungkin tadi ya sekitar per kuartal atau mungkin 3-4 bulan itu kita selalu update terkait market analisnya kayak gimana. Terutama kita indikatornya itu dari historical client sendiri itu rata-rata pesan atau mungkin order layanan apa aja sih yang dibutuhkan sama mereka. Nah itu yang selalu kita unggulkan, selalu kita tekankan apakah kita perlu buat layanan-layanan atau produk-produk baru kayak gitu. Jadi ada terkait namanya perencanaan tiap kuartalnya. PT Nema Production telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi bisnis yang efektif. Dengan menggabungkan analisis pasar yang mendalam, struktur organisasi yang efisien, perencanaan strategis yang terukur, serta inovasi teknologi yang berkelanjutan. melalui pendekatan yang holistik dan adaptif, PT Nema Production dapat menghadapi tantangan masa depan yang tak pasti. PT Nema Production juga memiliki sistem penilaian kinerja yang cermat terhadap rencana bisnis yang telah diimplementasikan. Mereka menggunakan dua metode utama, yaitu Overall Performance Rating (OPR) dan Quality Performance Index (QPI). OPR digunakan untuk mengevaluasi kinerja dalam setiap proyek secara individual. Setiap rencana bisnis memiliki OPR yang spesifik. PT Nema Production dapat memastikan bahwa rencana bisnis mereka tidak hanya berhasil dalam jangka pendek, tapi juga dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang.